Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga selalu sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 4, yaitu materi tentang hubungan antar garis. Coba perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kalian lihat? Yang adik-adik lihat adalah di sini ada rel kereta api. Kenapa kereta api ini menggunakan rel, dua batang rel sejajar, tetapi kereta tidak anjlok atau tetap bisa berjalan? Nah, inilah contoh salah satu manfaat dari hubungan antar garis. Dengan ilmu matematika, kita bisa menjadikan kereta api berjalan lancar tanpa keluar lintasan. Baik, sekarang kita mulai saja belajarnya. Pengertian garis dan hubungan antar garis. Pembelajaran mengenai garis dipelajari pada kelas 4 sekolah dasar. Dalam kehidupan sehari-hari, beberapa benda yang ada di sekitar kita yang menunjukkan garis. Misalnya saja benda yang menunjukkan garis yang sejajar antara lain rel kereta api, seperti gambar yang sudah kita perhatikan tadi, senar gitar, pagar rumah, pohon di pinggir jalan, zebra cross. Sedangkan benda yang menunjukkan garis berpotongan di antaranya adalah jalan tol, perlintasan atletik, roller coaster, tower seluler, jembatan, dan besi penyangga. Apakah yang dimaksud dengan garis saat menggambarkan kumpulan titik-titik dan ketika tidak ada lagi jarak antar titiknya akan membentuk garis? Jadi, garis adalah kumpulan titik-titik yang banyaknya tak terhingga, yang saling bersebelahan dan memanjang ke kedua arah. Itu adalah pengertian dari garis. Sekarang kita mulai masuk ke materinya. A. Bagian-bagian garis. Bagian-bagian garis terdiri dari ruas garis dan sinar garis. Ruas garis atau segmen garis adalah garis yang dibatasi dua titik di kedua ujungnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini namanya adalah ruas garis yang berwarna biru. Kemudian yang berwarna pink ini namanya adalah sinar garis. Titik A dan titik B serta titik-titik di antara A dan B membentuk suatu ruas garis AB. Ini namanya ruas garis AB atau ditulis seperti ini. Titik A, titik B membentuk ruas garis AB. Sinar garis adalah ruas garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Pada gambar di atas sinar garis AB atau AB. Ini ya. Ini yang sinar garis. Kalau yang ini kan batas. Kalau yang ini salah satu ujungnya tanpa batas. Maka ditulis seperti ini. Sinar garis AB atau seperti ini ya. Lambangnya ya. Paham ya adik-adik ya? Kemudian bedanya apa? Kalau ruas garis ini menghubungkan dua titik. Kalau yang sinar garis salah satu titiknya itu bisa diperpanjang tanpa batas. Jadi ini bisa diperpanjang lagi ke sana. Oke, kita lanjutkan. Ada beberapa bentuk garis diantaranya garis lurus, garis lengkung, garis vertikal, dan garis horizontal. Berikut ini mengenai beberapa bentuk garis. Ada garis lurus, seperti ini bentuknya ya. Garis lengkung seperti ini, yang seperti ini.
garis horizontal yang seperti ini. Masing-masing garis sudah diberi warna yang berbeda. Jadi adik-adik sudah bisa membedakan. Kemudian garis vertikal. Garis lurus berwarna pink, garis lengkung yang berwarna biru, garis horizontal yang berwarna hijau, garis vertikal yang berwarna merah. Garis lurus adalah, perhatikan yang bawah ini ya, pengertian ya. Garis lurus adalah ruas garis yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Jadi ini bisa diperpanjang ke sini, dan ini bisa diperpanjang lagi. Kedua ujung bisa diperpanjang tanpa batas. Kemudian garis lengkung adalah garis yang sama sekali tidak mempunyai bagian lurus atau menyiku, dan semua titik-titiknya terletak pada sebuah bidang datar. Ini yang lengkung, yang warna biru ya. Berdasarkan kedudukannya, garis dibedakan menjadi dua, yaitu garis horizontal. Nah, garis horizontal adalah garis yang arahnya mendatar atau lurus. Ini ya, yang berwarna hijau. Garis vertikal, kemudian yang kedua. Garis vertikal adalah garis yang arahnya tegak, atau yang berwarna merah ini namanya garis vertikal, ke atas, ke bawah, tegak. Itu ya. Sekarang kita masuk ke hubungan antar garis. Macam-macam hubungan antar garis bagi berikut. Hubungan antara dua garis dapat berupa sejajar, berpotongan, dan berhimpit. Yang pertama adalah sejajar. Dua garis atau garis sejajar ya, ini ya, garis sejajar, tak garisi ya. Tak garis bawahi. Dua garis yang berjarak sama dalam satu bidang datar dan tidak pernah berpotongan meskipun garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga. Dikatakan dua garis saling sejajar. Notasi untuk dua garis saling sejajar adalah lambangnya seperti ini ya. Lintasan kereta api merupakan contoh dua garis lurus yang jaraknya selalu tetap. Ini namanya adalah garis sejajar. M sejajar dengan N. Pada gambar di atas, garis M sejajar dengan garis N. Dapat ditulis M sejajar N, diberi tanda seperti ini. Ya, paham ya adik-adik ya? Oke, berikutnya adalah garis berpotongan. Dua garis dalam satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titik dikatakan dua garis saling berpotongan. Sedangkan dua garis yang saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat dikatakan dua garis saling berpotongan tegak lurus. Oke, gambar yang sebelah kanan ini namanya adalah garis berpotongan. Jadi garis M memotong N di titik O. Ini perpotongannya. Nah, kemudian di gambar yang sebelah kanan ini ya, garis berpotongan tegak lurus. P tegak, berpotongan tegak lurus Q. Karena potongannya ini membentuk sudut 90 derajat. Maka disebut garis berpotongan tegak lurus. Dalam simbol matematika, garis tegak lurus disimbolkan dengan simbol perpendikular. Seperti ini ya. Seperti tak lingkari ini. Iya. Misal garis P tegak lurus dengan Q. Dapat ditulis P tegak lurus Q.
Contohnya adalah dua garis yang membentuk kincir angin dan saling memotong pada porosnya. Garis berhimpit. Dua garis yang terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis. Dikatakan dua garis saling berhimpit. Dua garis yang berhimpit dapat dilihat pada jam dinding yang menunjukkan pukul 12. Pada pukul 12 terlihat pada jarum jam panjang dan jarum jam pendek saling berhimpit. Nah, ini adalah garis berhimpit. Jadi sebenarnya ada dua garis, tapi terletak dalam satu ini. Terletak. Jadi berhimpit. Ini garis C dan garis D. C berhimpit dengan D. Seperti itu ya, yang namanya garis berhimpit. Yang keempat adalah garis bersilang. Garis bersilang itu jika dua buah garis tidak sejajar dan tidak berada dalam satu bidang, maka dua garis tersebut dikatakan bersilang. Garis EF, mohon maaf, EH ya. EH ini bersilang dengan garis AB karena tidak berada pada satu bidang. Dari gambar di atas dapat terlihat bahwa garis EH bersilang dengan garis AB. Kenapa bersilang? Karena yang EH kok di sini, lah, sedangkan AB-nya di sini. Juga garis FG ini, contohnya ya, ini garis FG ini bersilang dengan garis DC. Gitu ya, paham ya adik-adik ya, letaknya ya berbeda ya. Ya. Berikutnya kita mencoba. Ini diperhatikan saja. Boleh disimak, di pause videonya untuk memperhatikan soal atau tugas berikut ini. Perhatikan gambar bangun datar di bawah ini. Berikan nama pada setiap segmen garis bangun datar di bawah ini. Misal garis A, garis K, garis dan lain-lain. Temukan segmen garis manakah yang sejajar, segmen garis manakah yang berpotongan, manakah segmen garis yang berpotongan tegak lurus, adakah segmen garis yang berhimpit. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Adik-adik tinggal memperhatikan saja. Ini sudah ada garis jajar. Di sini sudah ketemu garis tegak lurusnya tuh garis yang mana saja. Terus garis berpotongan itu yang mana saja. Terus garis berhimpit yang mana saja. Adik-adik bisa memperhatikan. Kemudian buatlah A 3 pasang garis yang saling sejajar, B 3 pasang garis yang saling berpotongan, C 2 pasang garis yang saling tegak lurus, D 2 pasang garis yang saling berhimpit. Ini garis jajar, gambarnya seperti ini ya, yang diberi warna hijau toska. Garis berpotongan yang seperti ini gambarnya diberi warna merah. Adik-adik bisa mau mencontoh ini juga boleh. Garis tegak lurus yang ini diberi warna ungu. Kemudian garis berhimpit yang seperti ini diberi warna kuning. Jadi ini jawaban A yang warna hijau, jawaban B yang warna merah, jawaban C yang warna ungu, jawaban D yang warna kuning. Ayah Meli akan membuat tangga dari bambu seperti pada gambar di bawah.
Jika tiap ruas bambu panjangnya 30 cm, berapakah panjang bambu yang dibutuhkan Ayah Meli untuk membuat tangga tersebut? Pasti banyak ini ya butuhnya ya. Panjang ruas bambu 30 cm. Jumlah ruas bambu yang dibutuhkan 9 tambah 8 tambah 9, 26 ruas. Ditanyakan panjang seluruh ruas bambu 26 dikalikan 30 sama dengan 780 cm. Jadi panjang bambu yang dibutuhkan Ayah Meli adalah 780 cm atau 7,8 meter. Dari mana angka 26 ini? Dari menghitung ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ya. 26 ruas dikalikan panjang bambunya. Oke, terima kasih untuk video kali ini sampai di sini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya Kak Rizal mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar, jangan lupa share dan subscribe jika video ini bermanfaat.